Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya sehat, semuanya siap untuk mendapatkan materi pada pagi ini. Hari ini pertemuan yang ketiga dari bab yang sama, yaitu tentang teks tanggapan, di mana hari keempat ya, mohon maaf, hari keempat, yang dimana hari pertama tentang pengertian teks tanggapan, kedua menyimpulkan, dan hari ketiga kemarin adalah strukturnya, di mana strukturnya di situ sudah saya terangkan. Dan sekarang kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu unsur kebahasaan pada teks tanggapan. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya kelas 9. Kita mulai belajarnya pada pagi ini, yaitu kebahasaan teks tanggapan. Oke, dimana ketika menyampaikan tanggapan, Anda di sini harus biasa memilih kata-kata yang tepat dan santun sehingga tidak menyinggung perasaan seseorang atau pihak lain. Memang ya, itu tujuan kita. Oleh karena itu Anda perlu memahami unsur kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks tanggapan. Oke, di sini ada satu, penggunaan kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan, seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Maka, predikat dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan me dan ber. Me di sini bisa men, bisa meng, atau yang lainnya. Atau tidak berimbuhan awal. Contoh, orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Kata orang tua di situ adalah sebagai subjek, harus menemani, kata menemani di situ sebagai predikat, anaknya berarti objek yang dikenai saat menonton televisi adalah keterangan. Jadi, contoh dari orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Lingkungan sebagai subjek berpengaruh, yaitu dari imbuhan ber, ya, pengaruh terhadap perkembangan anak, berarti keterangan. Lanjut, yang kedua, penggunaan kata tugas. Dalam KBBI, kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks atau imbuhan, dan tidak mengandung makna leksikal. Pengertian sederhananya, kata tugas punya makna dalam kalimat tetapi tidak punya makna dalam kamus. Contoh di sini ada preposisi, ada konjungsi, dan ada partikel. Preposisi di sini adalah ada kata di, ke, dari, oleh. Kalau konjungsi di sini ada koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Untuk partikelnya nanti ada partikel pun, ada partikel lah, ada partikel kah, dan ada partikel tah. Oke, lanjut. Preposisi atau kata depan berfungsi untuk menandai berbagai hubungan makna antara kata di depan preposisi dengan kata yang berada di belakang preposisi. Secara sintaksis, preposisi diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan. Nah, di sini untuk preposisinya di sini bisa dilihat. Contohnya ada kata di, pada, dalam, atas, antara, dari, ke, kepada, akan, terhadap, oleh, dengan, berkat, daripada, tentang, mengenai, hingga, sampai, untuk, buat, guna, bagi, demi, dan menurut. Oke, di sini ada contohnya, bisa dilihat di layar ya. Di situ dicontohkan jika penggunaan preposisi di situ digunakan pada penulisan sebuah judul, maka di situ ada penulisan yang salah dan ada penulisan yang benar. Berlayar dari Samudra Indonesia ke Samudra Hindia dan Antartika. Di situ penulisannya ada perbedaan. Ada perbedaan huruf kapital, ada perbedaan di situ peletakannya. Berlayar dari samudra. Yang pertama kenapa salah? Karena kata dari menggunakan huruf kapital. Kata ke menggunakan huruf kapital dan kata dan menggunakan huruf kapital. Yang benar adalah yang kedua, di mana di situ preposisi menggunakan huruf kecil ya.
Oke, ditulislah di situ ada lagi, jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya dipisah dari kata yang di belakangnya. Contoh, nenek pulang ke Bandung esok hari. Oke, dipisah ya. Sedangkan jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Contoh, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, atau keimbuhan kalau bisa imbuhan kan, kalau imbuhan kan ada imbuhan depan, ada disebut dengan prefix, suffix, infix dan konflik. Masih ingat ya? Oke. Lanjut, di sini kita pada konjungsi, di mana konjungsi di sini ada konjungsi setara atau koordinatif, ada bertingkat yaitu subordinatif, ada berpasangan disebut dengan korelatif dan antar kalimat. Untuk yang setara yaitu menghubungkan bagian kalimat yang menyatakan makna setara. Di sini tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya di sini menggunakan kata dan, atau tetapi dan sedangkan. Saya pergi dan ia datang. Oke. Untuk yang bertingkat atau subordinatif yaitu menghubungkan bagian kalimat bertingkat, berarti menyatakan makna bertingkat. Ada perbedaan di dalam maknanya. Contoh dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya kata sejak, jika, dengan, sehingga. Contohnya, saya pergi ketika ia datang. Ketika ia datang, saya pergi. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah berpasangan atau korelatif, yaitu menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Berarti ada maknanya itu setara, tetapi dia memiliki pasangan. Contohnya ada kata tidak, bla bla bla, tetapi, atau kata bukan, bla bla bla, melainkan. Contohnya, itu bukan pesawat, melainkan burung. Oke, bisa dimengerti ya? Jelas bukan? Untuk yang keempat yaitu antar kalimat, yaitu menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat. Dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Contoh kata namun, oleh sebab itu, dengan demikian. Contohnya, saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Oke, di situ lanjut. Di sini ada partikel lah, kah dan tah yang mendahuluinya. Contohnya, di sini, bacalah buku itu baik-baik. Bacalah ya. Siapakah gerangan dia? Siapakah? Apatah salahku? Apatah lah. Kata apatah di sini merupakan contohnya ya. Kamu ingin meninggalkan daku. Nah, di situ ya, apatah salahku? Kamu ingin meninggalkan daku. Untuk yang selanjutnya di sini adalah partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Kenapa ada perbedaannya di sini ya? Jika kita hendak pulang malam pun kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Oke, jelas ya, penggunaan partikel lah, kah dan ta, maka harus dijadikan satu untuk penulisan dari kata yang mendahulunya. Sedangkan untuk partikel pun maka harus dipisah. Oke, selanjutnya 3, menggunakan kalimat deskripsi. Mohon maaf ya. Di mana di sini adalah deskripsi sendiri yaitu menggambarkan. Berarti di sini tujuannya adalah bisa memaparkan, bisa melalui uraian-uraian sehingga kata-kata secara rinci dan jelas bisa mendeskripsikan dari apa yang ingin disampaikan. Contoh, anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan, tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Itu adalah contoh dari penggunaan kalimat deskripsi. Oke, lanjutnya 4, penggunaan kalimat penilaian. Di mana kalimat penilaian di sini bisa berupa pujian atau kritikan. Maka kalimat ini pun termasuk opini. Contoh, saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Jelas bukan? Sekarang silakan diperhatikan, di situ ada sebuah teks tanggapan kritis tentang narkoba. Hukuman mati bagi pengedar barang haram. Oke, silakan dibaca. Di situ ada 3 slide ya. Setelah dibaca, di situ ada tugas. Silakan.
Telaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan di atas. Yang kedua, telaah kebahasaan dari teks tanggapan di atas. Untuk menelaahnya, buatlah sebuah kolom, sebuah tabel sehingga nanti mudah untuk pengoreksiannya. Ingat, untuk pengoreksian semua tugas di daring, maka kita akan saya ambil penilaiannya di saat masuk luring ya. Oke, terima kasih di sini dari penyampaian materi saya pada hari ini tentang unsur kebahasaan teks tanggapan. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan jelas. Jika ada salah, mohon konfirmasi karena saya adalah manusia biasa. Terima kasih, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.